Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merancang sketch pada latihan 6. Untuk langkah awal akan kita lakukan di sini adalah berhubung kita akan menggunakan motor servo, jadi kita akan memasukkan libraries dari motor servo itu sendiri, yaitu include servo seperti ini. Lalu kita akan memberi nama untuk servonya. Anggap saja servo. Kita beri nama servo biar mudah. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mendeklarasikan hal-hal yang akan kita gunakan pada latihan 6 ini. Di sini karena kita akan menggunakan dua buah LED, jadi kita buat dulu. Ini di kaki pin 3. Untuk kaki pin digitalnya itu bebas. Ini anggaplah 5. Lalu di sini kita juga menggunakan bus. Anggap saja itu di kaki 6. Boleh. Lalu di sini tinggal mendeklarasikan untuk push button-nya. Kita sebut saja button 1, itu di kaki 1. Button 2, oh maaf. Button 2, itu di kaki 2. Nah, setelah sampai di sini, jangan lupa untuk mendeklarasikan data. Ini berfungsi untuk menjadi sebuah variabel yang nantinya akan kita gunakan. Nah, setelah semuanya sudah dideklarasi, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap setup. Di sini kita akan memprogram hal-hal yang sudah kita deklarasikan di awal, seperti misalnya in mode LED 1 tadi, itu kita program sebagai output. Lalu LED 2 juga sebagai output. Nah, lalu untuk kedua buah push button, di sini kita program sebagai input, bukan sebagai output. Button 1 sebagai input. Lalu button 2 juga sebagai input. Oke, jika sudah, di sini kita akan memprogram motor servonya akan berada di kaki pin digital yang mana. Nah, untuk memprogram itu, di sini kita akan menggunakan sintaks servo attach. Nah, tinggal kita masukkan ingin di kaki berapa kita memakainya. Di sini anggap saja kita menggunakan kaki pin 9. Oke. Untuk tahap setup sudah selesai. Sekarang seharusnya kita akan memasukkan tahap void loop, namun di sini kita akan menggunakan sistem subprogram. Jadi kita langkahi dulu untuk program loopnya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam sistem subbab. Jadi di sini kita menggunakan void lagi. Anggap saja kita beri nama case 1. Seperti ini. Ini adalah cara membuat void loop. Maaf, maksudnya membuat sebuah subprogram. Nah, di sini karena kita ingin case pertamanya itu lampunya menyala secara flip-flop, jadi sintaks yang akan kita gunakan yaitu kita akan menggunakan sintaks for, lalu menggunakan ini. Kita akan mendeklarasikan i sebagai variabel, lalu i kurang dari 5 karena kita ingin berkedipnya sebanyak 5 kali, lalu i plus plus. Sudah, tinggal masukkan perintahnya di digital write. Karena di sini kita menggunakan LED 1, jadi LED 1 high. Lalu kita tinggal memprogram untuk buzzernya, yaitu tone. Tinggal masukkan variabelnya, buzz. Kita anggap saja 1000. Lalu di sini
atau sebetulnya kita tidak perlu menggunakan delay ya. Jadi seperti ini. Lanjut, tinggal kita masukkan program untuk servonya, untuk pergerakan servonya. Karena pada case pertama kita ingin dia bergerak dengan besaran sudut 0 derajat, jadi kita buat di sini servo right. Tinggal masukkan besaran sudutnya, selesai. Sekarang tinggal membuat delay-nya. Delay-nya anggap saja 200. Di sini tinggal kita program untuk kematian LED-nya, digital right. LED 1, low. Oke, selesai. Tambahkan delay lagi dengan besaran yang sama supaya serasi. Oke, selesai. Untuk subbab program pertama ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam subprogram kedua. Anggap saja kita beri nama case 2 ya. Case 2. Seperti ini. Di sini kita ingin LED dan buzzer itu menyala hanya sekali. Jadi cukup kita program seperti ini. Ini tentu sangat mudah ya, karena kita tidak perlu menggunakan syntax for. Right, LED 2, high. Lalu di bawahnya kita nyalakan bassnya. Sini tone bass. Kita anggap frekuensinya 500. Oke, lalu di bawahnya kita masukkan delay. Delay-nya kita samakan saja ya untuk setiap subprogram. Jadi 200 saja kita buat. Lalu kita program untuk kematian LED-nya. LED 2, low. Lalu delay-nya jangan lupa itu 200. Oke. Sudah selesai untuk tahap subprogram kedua. Sekarang kita akan masuk ke dalam subprogram ketiga. Kita anggap saja ini sebagai case 3. Seperti ini. Nah, untuk case 3, di sini kita ingin LED-nya menyala secara flip-flop sebanyak 10 kali. Disertai dengan bunyi bass yang tentunya dengan frekuensi yang berbeda. Dan di sini kita ingin untuk menyalakan kedua buah LED secara flip-flop sebanyak 10 kali, kita harus menekan kedua push button. Bagaimana caranya? Di sini lagi-lagi kita akan menggunakan syntax for. Kita perkenalkan, anggap saja i. Untuk variabel bebas ya. Untuk variabel itu bebas. Nah, karena kita ingin dia menyala flip-flop secara 10 kali, di sini kita buat i kecil atau sama dengan 10. Lalu i plus. Nah, ini sudah selesai untuk program program for-nya. Tinggal seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan sintaksnya agar LED menyala secara bersamaan secara flip-flop beserta iringan buzzer. Langkah awal yang akan kita lakukan yaitu memprogram nyala LED-nya dulu. Di sini kita akan membuat digital right. Kita akan program satu persatu, jadi LED 1 high. Lalu digital right lagi untuk LED kedua. Oke, jika sudah, kita akan tinggal memasukkan ini iringan bassnya dengan cara tone seperti yang awal tadi, bass. Nah, di sini kita akan membedakan untuk frekuensinya, kita anggap saja 2000. Frekuensi bebas, namun diusahakan untuk berbeda. Oh, tidak perlu delay.
Lalu di sini tinggal memasukkan untuk kematian LED-nya. Di sini kita menggunakan delay 200. Di bawahnya kita masukkan untuk program kematian LED-nya digital write LED 1 low. Begitupun dengan LED kedua. LED 2 low. Tinggal kita tambahkan delay. Di sini kita tidak memasukkan untuk kematian busnya karena bus sudah otomatis mati pada saat delay-nya sudah mencapai batas gitu. Jadi pada saat bus menyentuh maksimal delay, maka bus secara otomatis akan mati. Nah, di sini terlihat ada yang kurang, yaitu kita belum memasukkan untuk pergerakan motor servonya. Jadi karena pada case 2 kita ingin motor servonya bergerak sebesar 90 derajat, jadi kita cukup tambahkan program di bawah bus dan di atas delay, yaitu servo right. Tinggal masukkan seberapa besar sudut yang kita inginkan. Di sini 90. Lalu pada case ketiga juga seperti itu. Di bawah bus, di atas delay, tinggal kita masukkan servo right, yaitu 180 ya, mengikuti kasus. Nah, pada pembuatan subprogram, biasanya case 1, case 2, case 3 sudah lengkap. Oh ya, ini kita lupa untuk menutup. Jangan lupa untuk menutup setiap subprogram. Nah, pastikan setiap tutupnya sudah sesuai, tutup kurawalnya. Nah, karena pada memprogram subprogram sudah selesai, di sini kita akan masuk ke dalam tahap void loop. Untuk tahap void loop sendiri terbilang cukup mudah karena kita hanya tinggal memasukkan nama dari setiap subprogram di dalam void loop agar dia bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Jadi di sini kita buat di bawah void loop itu if digital read seperti ini, button 1 sama dengan low. Kita tutup, kita buka dengan bukaan kurawal. Di sini tinggal kita masukkan nama subprogram tadi, case 1. Selesai. Jangan lupa untuk menutup dengan tutup kurawal. Ini baru untuk tahap pertama, baru untuk subprogram pertama. Jadi kita akan masuk ke dalam subprogram kedua, yaitu if digital read button 2. Seperti ini, lalu sama seperti itu low. Tutup, lalu kita buka. Enter, tinggal masukkan nama subprogram awal. Seperti ini. Dan jangan lupa tutup dengan tutup kurawal. Terakhir kita akan memasukkan subprogram kedua ke dalam subprogram ketiga di dalam loop. Sama saja caranya, if digital read, digital read. Ada sedikit perbedaan karena di sini kita akan menggunakan sintaks if dan dan. Jadi kita bisa memprogram dua buah program sekaligus dalam satu buah if. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buat dulu seperti biasa button 1 karena di sini kita ingin mengkombinasikannya dengan button 2. Jadi cukup kita lakukan seperti ini. Kita tambahkan logo dan 2 buah
di sini, tepat di kursor yang saya tunjuk, dan tinggal memprogram untuk button kedua. Seperti ini. Selesai. Tinggal kita masukkan case ketiga. Kita masukkan nama case ketiga. Selesai. Pastikan setiap tutup kurawalnya sudah tepat. Lalu ini untuk void loop. Oke, sudah selesai. Sangat gampang, dan setelah ini akan kita buktikan apakah program yang kita buat ini bekerja dengan baik dan benar. Dan ini adalah rangkaian Arduino yang akan kita gunakan pada latihan 6. Di sini kita menggunakan 2 buah push button, 2 buah LED, 1 buah buzzer, 1 buah motor servo, 2 buah resistor, dan jumper secukupnya. Sekarang akan kita buktikan apakah sketch Arduino yang sudah kita buat di awal itu bekerja dengan baik. Kita akan buktikan untuk push button 1 dulu. Terlihat bahwa LED dan buzzer bekerja dengan baik. Adapun motor servo tidak bergerak karena motor servo sudah berada di sudut 0. Sekarang akan kita buktikan untuk push button kedua. Terlihat lampu tidak flip-flop, hanya menyala sekali, buzzer pun hanya menyala sekali, dan motor servo sudah berada di kondisi 90 derajat. Sekarang akan kita buktikan dengan menekan kedua buah push button. Terlihat 2 buah LED ini menyala secara flip-flop dan frekuensi buzzer meningkat, serta kondisi motor servo yang sudah berada di 180 derajat. Sekarang akan kita buktikan untuk push button 1 kembali. Terlihat motor servo kembali kepada sudut 0 dan LED menyala dengan flip-flop. Ini membuktikan bahwasannya sketch yang sudah kita buat di awal bekerja dengan baik.